Kalau kita berbicara tentang Ramadan, tentunya ada salah satu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa terdahulu. Yang akan kita bahas, sebenarnya bilangan rakaat tarawihnya Nabi itu berapa? Kalau kita lihat di masyarakat kita, ada yang melakukan 20, ada yang melakukan 8. Mana yang paling benar? Nah, kalau kita berbicara tentang bilangan rakaat Nabi dan kita cek di dalam hadis, ternyata tidak ada riwayat yang pasti yang menentukan bahwa sholat tarawih Nabi itu sekian rakaat. Tidak ada. Yang jelas pasti itu bahwa Nabi di malam-malam bulan Ramadan, Nabi itu memperbanyak ibadah dengan ibadah yang tidak pernah Rasulullah lakukan di luar bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Nabi pernah melakukan salat di suatu malam di sebuah masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Kemudian ada orang-orang yang mengikuti melakukan salat berjamaah. Jadi di suatu malam Nabi datang ke masjid, Nabi salat, tiba-tiba para sahabat yang melihat Nabi Muhammad sedang salat langsung mengikuti salatnya Nabi di belakangnya. Summa shalla minal qabilati faqasuran nas. Kemudian malam berikutnya Nabi lagi-lagi salat di sebuah masjid, yang ada di belakangnya Nabi tambah banyak lagi. Yang awalnya sekian itu jadinya berlipat-lipat karena saling cerita, Nabi salat, Nabi salat, Nabi salat. Akhirnya yang hadir tambah banyak. Akhirnya summa jitama'u minal lailati tsalisati awir rabi'ati. Lalu pada malam ketiga atau malam keempat, para jamaah semuanya sudah siap ingin salat bersama Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ternyata tidak keluar dari rumahnya. Para sahabat sudah kadung nunggu di masjid itu, ternyata Nabi tidak keluar. Falamma asbaha qala, maka ketika menjelang pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Sungguh aku tahu apa yang kalian lakukan semalam, yaitu kalian berkumpul menunggu saya untuk salat berjamaah, untuk salat tarawih berjamaah. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Sungguh tidak ada yang mencegahku untuk keluar, melainkan aku khawatir salat itu nanti diwajibkan kepada kalian. Jadi Nabi tidak keluar, takutnya nanti malah muncul perintah diwajibkan salat itu. Khawatir kepada sahabatnya. Dan di sini jelas hadis yang disebutkan tadi ini banyak riwayat-riwayat yang serupa dengan ini. Dan jelas-jelas pada bulan Ramadan ini Nabi tidak diceritakan, tidak dijelaskan berapa jumlah rakaatnya. Jadi Nabi sholat diceritakan seperti itu saja. Ketika kita mendapatkan sebuah hadis yang tidak ada bilangannya dan kita ingin melakukan sholat tarawih itu supaya lebih sesuai dengan sunnah, maka tentunya kalau Nabi tidak menyebutkan, maka kita pakai sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi yang berbunyi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Kita enggak tahu jumlah salatnya Nabi. Tetapi Nabi pernah mengatakan, kamu ikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Dan para sahabat itu melakukan salat tidak mungkin kalau tidak sama dengan sholatnya Nabi. Bagaimana tentang sholatnya para sahabat? Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan an Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qol. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab, aku keluar bersama Umar bin Khattab, lailatan fi Ramadan, pada suatu malam di bulan Ramadan, ilal masjid, kepada sebuah masjid,
fa idzan nasu auza'un mutafarriquna, ternyata orang-orang pada melakukan salat berkelompok-kelompok secara terpisah. Di sini kelompok salat sendirian, kelompok-kelompok. Di sini ada kelompok juga salat. Ada di sebelah sana kelompok salat lagi. Yusallir rajulu li nafsihi, ada lagi yang melakukan salat sendirian dalam sebuah masjid. Ketika seorang sahabat berjalan-jalan dengan Umar. Wa yusallir rajulu fayusalli bi salatihi rahtu. Ada lagi yang melakukan salat kemudian diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Jadi masih berantakan pada waktu itu. Faqala Umar, maka kemudian Umar berkata, anni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpikir bagaimana seandainya mereka aku kumpulkan semuanya agar berjemaah dengan dipimpin oleh satu orang imam, tentu itu hal yang lebih baik. Jadi Umar akhirnya memiliki pandangan, berpikir, ya apa seandainya ini satu imam saja, daripada terpisah-pisah, terkelompok-kelompok, ada yang sholat sendirian dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tsumma azamah. Kemudian Sayyidina Umar memantapkan keinginannya. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Akhirnya mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Akhirnya yang ngimami Ubay bin Ka'ab. Dan ini terjadi pada masanya Sayyidina Umar. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku keluar lagi bersama Sayyidina Umar di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan akhirnya kami melihat para jamaah itu salat dengan satu imam. Akhirnya diamalkan oleh para sahabat. Jadi sejarahnya salat tarawih berjamaah itu adalah pada masa Sayyidina Umar, dan itu atas keinginan Umar. Seandainya ini satu imam, maka ini menurut saya lebih baik. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Makanya akhirnya 4 mazhab mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2, bahkan ada yang mengatakan 5. Ini 4 mazhab. Sepakat semuanya membagi bid'ah. Cuma kelompok-kelompok akhir zaman sekarang yang mengatakan semua bid'ah sesat. Kalau 4 mazhab membagi semua bid'ah. Imam Syafi'i misalnya mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Itu Imam Syafi'i. Ada lagi yang membagi menjadi 5. Bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang mubah. Bid'ah yang makruh. Bid'ah yang haram. Tapi masalah pembahasan bid'ah nanti di lain kesempatan. Akhirnya Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang sejarah dari salat tarawih berjamaah yang hingga kini kita amalkan. Bagaimana jangan jumlahnya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kanu, mereka para sahabat, yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab, mereka itu mendirikan atau qiyam Ramadan pada masa Umar bin Khattab, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi isyrina rakaatan, dengan jumlah 20 rakaat. Biasanya ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustadz dengan hujjah yang mereka pakai bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat, dan hujjah yang dipakai adalah hadis ini. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, suatu ketika beliau bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka ternyata Siti Aisyah itu berkata, faqalat, maka beliau Siti Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah tidak menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Yang sholat dengan 8 rakaat plus 3 menggunakan hujjah ini. Tetapi ada kritikan tajam.
Kenapa kok bisa ini yang dipakai untuk hujjah 8 rakaat? Ada ulama yang mengatakan berarti kurang teliti. Apa kurang telitinya? Kita lihat bahasanya Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambah. Jadi Nabi tidak menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak juga selain Ramadan. Jadi Nabi mengerjakan 11 rakaat itu di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kira-kira tarawih dikerjakan di luar Ramadan apa tidak? Apakah pas ini dipakai sebagai dalil sholat tarawih? Tidak. Yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sholat apa? Witir. Makanya ulama mengatakan ini bukan hujjah sholat tarawih, tapi sholat witirnya Nabi. Karena ada kalimat fi Ramadan wala fi ghairihi, di dalam bulan Ramadan dan juga tidak di selain Ramadan. Di bulan Ramadan dikerjakan 11, di luar Ramadan dikerjakan 11. Salat apakah itu? Witir. Kalau tarawih tidak bisa dua-duanya. Tapi kalau witir dua-duanya bisa. Ulama menyimpulkan ini adalah hujjahnya salat witir. Dan ini juga dipertegas kalimat hadis setelahnya, bahwa beliau melakukan sholat 4 rakaat dan jangan engkau bertanya tentang kebagusan dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat lagi dan jangan engkau bertanya kebagusan dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Di kalimat berikutnya Aisyah berkata, qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Nah ini, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan sholat witir? Ini kalimat yang lebih mempertegas. Jadi setelah Nabi sholat 4-4-3, Siti Aisyah bertanya, apakah kamu tidur sebelum melakukan sholat witir? Artinya 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat witir. Ulama semuanya sepakat bahwa ini adalah hujjah sholat witir. Dan cara pelaksanaan sholat witir bermacam-macam. Boleh 2 sampai 5 kali tambah 1. Boleh. Boleh 2 3 langsung. Boleh. Boleh formasi sepak bola 4-4-3. Itu sholat witir. Boleh 4-4-2-1. Ustaz, kalau 4-2-3-1 itu bukan. Itu formasi itu. 8 rakaat langsung sekaligus, terakhirnya 3. Boleh, tapi itu witir. Beda dengan tarawih. Kalau tarawih enggak boleh langsung 4 dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti boleh langsung 10 rakaat 1. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sholat 13 rakaat witir. Itu cara pelaksanaan sholat witir. Makanya Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, sholatut tarawih minan nawafilil muakkadah, bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang dikukuhkan, yang dianjurkan, kama dallat ala zalikal ahaditsus syarifah, sebagaimana yang telah ditunjukkan adalah hadis-hadis yang mulia, wahiya isyruna rakaatan, dan jumlahnya adalah 20 rakaat, min ghairi sholatil witri, selain sholat witir. Wa ma'al witri tusbiha thalathan wa isyrina rakaatan. Kalau bersama witir menjadi 23. Nah, Imam Nawawi juga mengatakan wattafaqatil ummah. Umat telah sepakat salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun khalaf, min ahdi khalifatir rasyid, dari zaman khulafaur rasyidin, Umar bin al-Khattab, sepakat semuanya. Ila zamanina hadza, sampai zaman kita sekarang, lam yukhalif fi dzalika faqihun minal a'immatil arba'ah, bahkan ulama 4 mazhab tidak ada yang berbeda tentang jumlah rakaat. Bahwa jumlah rakaat dari tarawih berapa? 20. Mazhab Hanafi mengatakan 20. Mazhab Maliki yang paling masyhur mengatakan 20, meskipun satu riwayat mengatakan 36. Jadi dalam satu riwayat lain mengatakan 36. Mazhab Syafi'i mengatakan 20. Mazhab Hambali mengatakan 20. Tidak ada yang mengatakan 8.
Jadi 4 mazhab sepakat. Bahkan dikatakan oleh Syafi'i, wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa hakadza adraktu bi baladina, beginilah aku melihat di negaraku, bi Makkah, di Mekah, yusalluna isyrina rakaatan, di Mekah itu melakukan salat 20 rakaat. Di Mekah 20 rakaat sampai sekarang. Madinah melakukan 20 rakaat sampai sekarang. Dulu ada yang 36. Kenapa kok 36? Karena nggak mau kalah dengan Mekah. Kalau di Mekah itu 20 rakaat, tapi setiap 4 istirahat, tawaf. 4 lagi sholat, tawaf lagi. 4 lagi tawaf. 4 lagi tawaf. Jadi tawafnya 4 kali. Sampai 20 itu. Nah di sana tawafnya itu diganti dengan 4 rakaat. 4 kali 4, 16. Tambah 20, 36. Makanya dulu penduduk Madinah sholatnya jadi 36. Tambah 3, 39. Nah kalau kita kan langsung lihat jadwalnya. Wah, Ustaz ada cepat ini. Iki Pak Herman ini. Lama iki ceramahnya ini. Gitu kan? Terus yang dilihat imamnya dulu. Bahkan Ibnu Taimiyah, ulama yang menjadi rujukan teman-teman Salafi, sebagian kelompok yang biasanya mengamalkan 8 rakaat, Ibnu Taimiyahnya sendiri mengatakan, sabata anna Ubay ibn Ka'bin, telah menjadi ketetapan bahwa Ubay bin Ka'ab kana yaqumu bin nas isyrina rakaatan, salat 20 rakaat fi qiyami Ramadan, di dalam salat malam di bulan Ramadan. Wa yutiru bisalasin, dan witir dengan 3 rakaat. Fara'a katsirun minal ulama'i anna dzalika huwa sunnah, dan itu sunnah. Jadi enggak ada ulama di antara 4 mazhab yang mengatakan 8, tetapi semuanya mengatakan 20 20 20. Dalam satu riwayat Imam Malik 36. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan 20 rakaat. Ini kalau kita teliti rakaat dari sholat tarawih berdasarkan hadis. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada kelompok yang sholat 8 rakaat? Gak apa-apa, daripada gak sholat. Oh gak sholat aja gak salah kok, apalagi sholat. Yang penting kita saling menghormati. Yang bermasalah itu kalau dia itu sholat 8 rakaat membid'ahkan yang 20 rakaat, itu banyak. Bid'ahnya 20 rakaat tarawih, malah banyak. Sudah gak ada dalilnya membid'ahkan, kan gitu. Itu yang bahaya. Seharusnya yang 8 rakaat silahkan 8 rakaat, yang 20 rakaat silahkan 20 rakaat. Masalah 8 rakaat pakai hujjah yang sholat witir silahkan, karena ada ulama yaitu Syekh Nasruddin Al-Albani yang mengatakan bahwa itu adalah hujjah tarawih, kita hargai. Yang penting mereka juga menghargai yang 20 rakaat. Ya beda kayak Gus Dur ketika sholat sama Presiden Soeharto. Ketika Ramadan habis buka puasa tarawih. Gus, kita tarawihnya berapa? Gus Dur jawab, mau NU versi lama atau versi zaman now? Kalau NU versi lama itu gimana katanya Presiden Soeharto? 20 rakaat plus 3. Lah kalau versi lama diskon 60%. Diskon 60% kan berarti 12. Kurangi 12. 20 kurangi 12, 8. Gak apa-apa, yang penting sama-sama sholat. Yang penting sholat, itu aja intinya. Dan ini yang saya sampaikan cuma ingin memperkuat yang sholat 20 rakaat. Ini dalilnya orang yang sholat 20 rakaat bahwa 4 mazhab, bahkan dari Sayyidina Umar sampai para sahabat itu mengatakan jumlahnya 20 rakaat. Bagaimana Ustaz kalau kita sholatnya 4 langsung 4 rakaat 1 salam? Biasanya kita kan 2 2 2 2. Kenapa kita melakukan 2 2 2 2? Karena ada hadis. Sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2 2. Bagaimana kalau kita melakukan 4 4 dan seterusnya? Nah ini di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih wa hiya isyrun, jumlahnya adalah 20 rakaatan.
20 rakaat bi asyri taslimatin dengan 10 salam. Artinya 22. Fi kulli lailatin di setiap malam min Ramadan di bulan Ramadan li khabar karena hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa yajibu dan wajib. Nah ini dalam Fathul Mu'in dalam mazhab Syafi'i wajib at-taslimu untuk salam min kulli raka'ataini di setiap 2 rakaat. Wajib hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Falau shalla arba'an, seandainya ada yang sholat 4 langsung bitaslimatin dengan 1 salam, 4 rakaat dek 1 salam. Lam tasihah, maka tidak sah sholatnya. Berbeda dengan sunnah duhur. Kalau sholat sunnah sebelum duhur boleh 4 rakaat langsung. Wal asri, sholat sunnah sebelum asar boleh 4. Wad duha, duha itu boleh. Wal witru. Tadi kan boleh kan? Witir boleh, beda. Tapi kalau tarawih 2 katanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tapi kalau ada yang melakukan sholat 4 dan seterusnya harus kita hormati. Ini khusus yang bermadhab Syafi'i tadi. Karena kalau madhab yang lain ada yang mengatakan boleh. Contoh madhab Hanafi mengatakan hukumnya sah dan tidak makruh. Yang kedua, Maliki mengatakan hukumnya sah tapi makruh. Mazhab Hambali hukumnya sah. Jadi yang mengatakan tidak sah cuma satu mazhab, yaitu Syafi'i. Jelas tentang sholat tarawih? Nah, jadi jumlahnya 20 rakaat berdasarkan 4 mazhab dan para sahabat. Seandainya ada yang sholat 8, ya tidak apa-apa. Yang penting masih sholat.